apakah kita masih kegelapan lagi? Nyatanya tidak. Jadi kenapa demikian? Inilah bukti bahwa kita dengan Islam hanya melabelkan diri tapi tidak melaksanakannya. Ini memang sudah disebut Rasulullah, sayati zamani 'alan nas al-Islam la yabqa illa ismuhu wal Quran la yabqa illa rasmuhu. Satu saat nanti, kata Rasulullah, Islam tidak tinggal melainkan nama-nama sahaja, tapi kenyataannya tidak ada. Demikian juga kata Rasulullah, Al-Quran tidak akan tinggal melainkan tulisan-tulisannya sahaja, namun pelaksanaannya tidak demikian. Nah, apakah ini kita katakan cinta kepada Rasulullah? Tepuk dada, tanya iman, dan muhasabah diri. Yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita melepaskan diri daripada kebodohan. Dulu zaman jahiliyah itu bukan orangnya bodoh, tapi akidah mereka itu yang bodoh. Ada orang berkata jahiliyah itu bodoh. Saya bukan, jahiliyah bukan bodoh. Jahiliyah itu maju pikiran mereka, cuman akidah tidak ada. Oleh karena itu, tidak ada arti hidup di dunia ini walaupun memiliki ilmu yang tinggi, memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah, mempunyai jabatan-jabatan yang tinggi, kalau akidahnya tidak ada. Datanglah Rasulullah membawa akidah Islamiyah. Dengan demikianlah kita hidup sepatutnya selamat dunia, selamat akhirat. Kalau hanya ilmu yang banyak, harta yang banyak, insya Allah barangkali dunia selamat, tapi akidah pastinya tidak. Sedangkan Rasulullah mencanangkan hidup bahagia dunia akhirat. Oleh karena itulah Rasulullah memberikan kita tunjuk ajar, mengajari kita, yakni melepaskan kita daripada kebodohan. Bodoh maknanya di sini adalah di segi akidah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya sampai pada akhir hidupnya mengajak manusia kepada membenarkan akidah. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, mengajak manusia kepada kalimah la ilaha illallah. Ini membuktikan bahawa betapa pentingnya akidah dalam kehidupan. Oleh karena itu saya pernah berkata, pastikan kita umat Muhammad ini, dunia itu kita jinjing, agama ini kita junjung. Jangan terbalik tuan-tuan. Kalau kita tengok kehidupan manusia hari ini lain, dunia yang dijunjungnya, agama dijinjingnya. Kerana nak meraihkan dunia, dia sanggup membuang agama. Padahal saya katakan tadi, kekayaan apapun yang kita miliki, ilmu apapun yang kita kuasai, kalau akidah kita tidak ada, itu bermakna Anda tidak berjaya. Dan kejayaan yang dimaukan dalam Islam bukan setakat dunia. Itu makanya ada ayat Allah kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah semoga kehidupan umatnya di dunia hasanah, akhirat juga hasanah. Tetapi oleh bagaimanapun kebaikan akhirat adalah sumber daripada dunia. Yang kita duduk beramai-ramai ini kebaikan dunia, dan nanti kita akan raih hasilnya di hari akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menjadi khaira ummah, dan ini berhasil. Yakni Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa kitalah umat Muhammad yang digolongkan khaira ummah, di mana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah wahai umat Muhammad sebaik-baik manusia di kalangan manusia lainnya. Nah, ini yang berat satu lagi. Ya, ini yang berat satu lagi. Mempertahankan ini bukan mudah. Allah sudah menyatakan bahwa kita umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Tapi ingat,
Di balik positif ada negatif. Kalau kita umat yang baik, tapi mungkin juga kita umat yang tidak baik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari akhirat bangga dengan umatnya yang banyak. Tetapi kalau kita baca sejarah, nanti di hari akhirat Nabi jugalah yang tak senang diam. Di hari akhirat itu Allah letakkan tempat mereka 25 kursi, dan kursi yang ke-25 nya lah kursi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di situ kursinya kosong. Artinya apa? Nabi tak duduk di kursi itu. Resah Rasulullah selagi umatnya belum selesai urusannya di hari akhirat. Ini cinta tadi, ini pelita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak senang diam selagi umatnya belum selesai urusannya. Oleh karena itulah Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, berilah sebagaimana yang aku pesan dahulu kepada umatku, yakni kesenangan akhirat. Yang hari ini mereka belum dapat kesenangan itu, masih lagi menunggu proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menggunakan syafaatnya, ya Rabb, ya Tuhan, Engkau telah istiharkan ke permukaan bumi dahulunya bahwa umatku adalah umat yang terbaik di kalangan umat manusia lainnya. Justru itu ya Allah, Engkau berilah rahmat ke atas mereka hari ini, Engkau selamatkanlah umatku. Di situ Nabi kata, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Yakni ya Allah, umatku selamatkan ya Allah, umatku selamatkan ya Allah, umatku selamatkan ya Allah. Kenapa Nabi sampai merayu meminta kepada Allah demikian? Sebab kita tadi semasa hidup kita ini, kita tidak berterusan, atau kita semasa hidup di dunia ini tidak membuktikan yang kita itu sebaik-baik umat. Kita lupa diri kita. Karena kita lupa diri kita, justru kadang-kadang kita senang lagi dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam. Ajaran Islam itu sudah baik, tapi kita ambil lagi ajaran yang lain. Segala panduan-panduan dalam Islam sudah sempurna, tapi kita tinggalkan panduan-panduan itu. Akhirnya kita merasakan apa juga pengajaran daripada Barat, itulah yang baik. Apa juga yang datang daripada Barat, itu jugalah yang baik. Artinya apa? Kita tidak sanggup mempertahankan identiti, integriti kita, padahal kita sudah dilabel Allah Ta'ala khairul ummah. Nah, kita lihat hari ini, kita buang budaya Islam, kita ambil budaya Barat. Konon-kononnya dari Barat itulah yang terbaik. Ini saya katakan tadi, kita tidak mengerti hakikat Islam yang sebenarnya. Kenapa kita tidak mengerti hakikat Islam yang sebenarnya? Sebab kita tidak mendalami ajaran Islam ini menurut yang sebenarnya. Sebagaimana saya katakan tadi, bagaimana kita nak mengenal Rasul kalau kita tidak mengenal Allah? Bagaimana kalau nak kenal Allah kalau kita tidak mengenal Rasul? Nah, jadi dalam majlis-majlis seperti ini tuan-tuan, malah sama-sama kita bermuhasabah. Kita tanya diri kita, sampai di mana pemahaman kita mengenai Rasulullah ini? Kadang-kadang kita mengenal Rasulullah melalui kain rentang. Oh, di Masjid Haji Saleh ada peringatan dari Rasul melalui kain rentang. Kemudian barangkali kita baca di surat kabar. Artinya apa itu? Kita mengenal Rasulullah melalui kain rentang, surat kabar. Manakala kain rentang itu sudah diangkat, surat kabar sudah dibuang, habis. Nah, kalau boleh saya sarankan di mana-mana, mari kita robah cara kita memperingati Rasul ini. Tidak hanya bergantung kepada bulan-bulan seperti ini, tapi melalui episode kaji bulanan. Dalam sebulan ini kaji bagaimana Rasulullah sebelum beliau